Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husain Komarudin dari kelas 12 TKJ 3 absen 1. Di sini saya akan menunjukkan cara melakukan routing statis pada Cisco Packet Tracer versi mobilnya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu routing statis. Routing statis adalah routing yang konfigurasinya dilakukan secara manual. Administrator harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan jaringan. Selanjutnya kita masuk pada konfigurasi router statis. Perintah yang kita masukkan untuk melakukan routing adalah IP route spasi network tujuan spasi subnet mask spasi gateway. Router config adalah perintah routing yang dijalankan pada mode global configuration. IP route adalah perintah untuk melakukan routing statis. Network tujuan adalah alamat network kemana router akan dihubungkan. Subnet mask adalah alamat dari suatu IP. Sedangkan gateway adalah jalur yang akan digunakan router untuk menuju ke network tujuan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracer versi mobilnya untuk melakukan routing statisnya. Pertama yang kita butuhkan adalah 2 buah router, 4 switch, dan 4 buah PC. Pertama kita masukkan 2 buah router, tekan layar, kemudian pilih router, kemudian kita multi 2, oke. Routernya yang kita gunakan adalah router PT, pojok kanan atas ini. Kita klik, kemudian kita atur posisinya. Setelah itu kita tambahkan 4 switch multi, kemudian kita gunakan switch yang 2950 strap 24 yang pojok bawah kiri. Kita atur posisinya. Lalu kita tambahkan 4 buah PC. Setelah itu kita hubungkan router dengan switch dengan PC menggunakan kabel strap. Caranya kita pilih dulu mana yang akan kita konekkan. Kita klik kemudian connect, pilih tujuan kita, kemudian choose kabel, kita pilih kabel strap, kita pilih untuk interface 0/0 menuju, ini bebas mau pilih yang mana karena kliennya itu cuma sedikit, jadi kita bisa memilihnya yang mana saja boleh. Kita keluar, kemudian hubungkan interface 1/0, kemudian kita hubungkan lagi switch dengan PC. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Setelah kita hubungkan menggunakan kabel strap, kemudian kita konfigurasikan untuk interface-nya pada router. Yang pertama kita pilih router kosong, kemudian klik, kita masuk ke CLI, setelah itu no, kemudian enter. Yang pertama kita pilih untuk enable, kemudian enter. Setelah itu kita masuk pada menu mode global konfigurasi. Untuk kita melakukan konfigurasi, pilih configure, terminal, kemudian enter. Setelah itu kita
masuk untuk menyeting interface-nya. Pilih interface, kemudian fast Ethernet, masukkan angkanya 0/0, kemudian enter. Setelah itu kita setting IP-nya, pilih IP, kemudian address, pilih ABCD, IP-nya 192.1.2.1 spasi 255.255.255.0, kemudian enter. Setelah itu kita shutdown supaya interface-nya menyala. Enter 2 kali, kemudian kita exit. Setelah ini kita setting untuk interface 1/0-nya. Kita coba keluar lihat. Kabel untuk interface 0/0 dari PC 0 menuju router itu sudah terhubung, sudah menjadi hijau. Sedangkan untuk interface 1/0-nya masih merah karena belum kita konfigurasikan, jadi belum terhubung. Kita coba masuk lagi, kita setting untuk interface 1/0-nya. Caranya sama seperti cara untuk interface 0/0. Masuk interface, kemudian fast Ethernet, angkanya 1/0, kemudian enter. Setelah itu pilih IP, address, ABCD, IP-nya 192.1.3.1 spasi 255.255.255.0, kemudian enter. Kita shutdown, enter 2 kali, kemudian exit. Kita lihat sekarang untuk interface 1/0-nya sudah terhubung dengan router. Kemudian kita setting untuk router satunya, caranya sama seperti router 0. Kita masuk ke CLI, pilih no, enter, enable, enter, kemudian masuk pada menu global configuration, pilih configure terminal, kemudian enter. Setelah itu kita setting interface, masukkan angkanya 0/0, kemudian enter. Setelah itu IP kita setting 192.1.4.1 spasi 255.255.255.0, kemudian enter. Kita shutdown, kemudian enter 2 kali. Setelah itu kita exit. Ini untuk interface 0/0 dari router 1 sudah terhubung. Kemudian kita setting untuk interface 1/0-nya. Pilih interface, fast Ethernet 1/0, kemudian enter. Kemudian IP, address, pilih ABCD 192.1.5.1 spasi 255.255.255.0, kemudian enter. Shutdown, enter 2 kali, kemudian kita exit. Kita lihat keluar. Sekarang untuk interface 0/0 dengan interface 1/0 pada router 1 sudah terhubung. Kemudian kita hubungkan antara router 0 dengan router 1 menggunakan kabel serial DCE. Caranya klik, kemudian connect. Pilih kabelnya, kita menggunakan serial DCE.
kita pilih S2/0, kemudian S2/0. Supaya kabel menjadi hijau, kita harus mengkonfigurasikan interface serialnya. Kita masuk ke router 0, kemudian CLI, pilih interface, kemudian serial, masukkan angkanya. Kita tadi menghubungkan menggunakan S2/0, berarti kita mengkonfigurasikan interface serial 2/0. Kemudian kita enter. Setelah itu masukkan IP address-nya. IP address-nya 192.1.1.1 spasi 255.255.0, kemudian enter. Setelah itu kita no shutdown. Kemudian enter. Karena di sini kita menggunakan serial DCE, maka kita menambahkan perintah clock rate. Pilih clock, kemudian rate, masukkan angkanya 64.000, kemudian enter. Untuk perintah clock rate sendiri, kita bisa lakukan clock rate dua-duanya atau sekali saja sudah cukup. Namun kalau kita bingung mau kita clock rate yang mana, kita bisa clock rate semuanya, itu tidak masalah. Yang penting yang kita clock rate adalah kabel serial yang pertama kali kita hubungkan menggunakan serial DCE. Setelah itu kita exit, enter, kita keluar, kemudian kita setting untuk interface serial pada router 1, masuk CLI, kemudian interface, pilih serial, kemudian 2/0, kemudian enter. Setelah itu kita setting IP address-nya 192.1.1.2 spasi 255.255.0. Setelah itu enter. Selanjutnya kita pilih no, kemudian shutdown, kemudian enter. Setelah itu kita clock rate 64.000, kemudian kita enter, kemudian kita exit dan kita enter. Nah, ini kabel untuk serial DCE nya sudah menjadi hijau, artinya dari router 0 ke router 1 sudah terhubung. Selanjutnya kita setting untuk IP address pada PC nya dulu. Klik PC nya, masuk ke desktop, kemudian kita pilih IPv4 configuration. IP address di sini yaitu untuk PC 0 kita ambil dari IP address yang kita konfigurasikan pada fast Ethernet 0/0 pada router 0 tadi. Karena yang kita konfigurasikan pada interface 0/0 pada router 0 tadi adalah 192.1.2.1, maka untuk IP address-nya kita masukkan 192.1.2.2. Sedangkan untuk 192.1.2.1-nya itu kita gunakan sebagai gateway. 192.1.2.2, kemudian gateway-nya 192.1.2.1 subnet mask 255.255.255.0, kemudian kita apply.
Setelah itu kita keluar. Setelah itu kita setting untuk PC1, PC2 dan PC3. Setelah kita setting IP-nya, dari PC 0 ke PC 1 itu sudah bisa kita kirim pesan. Tetapi untuk antar router itu belum bisa karena kita belum menyeting atau kita belum melakukan routing statisnya atau kita belum melakukan routing. Kita coba untuk berkirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Kita pilih menu more, kemudian skenario, kemudian kita kirim pesan. Kita coba lagi. Sudah successful. Kita coba untuk PC 2 dan PC 3. PC 2 dan PC 3 sudah successful. Sekarang selanjutnya kita melakukan routing. Caranya yaitu kita masuk ke router 0, kemudian kita masuk CLI. Kita pilih IP, kemudian route. IP-nya ini adalah IP tujuan, kemudian spasi subnet mask, spasi gateway tujuan. IP-nya ini kita dari router 0 melakukan route untuk IP PC 2 dan IP PC 3. Berarti kita masukkan IP PC 2 dulu. 192.1.1.4.0 spasi 255.255.255.0, kemudian gateway tujuan 192.1.1.2, kemudian kita enter. Setelah itu kita lakukan IP route lagi untuk PC 3 192.1.5.0 spasi 255.255.255.0 spasi 192.1.1.2, kemudian enter. Kita keluar, kita setting, kita route untuk PC 0 dan PC 1 melalui router 1, masuk ke CLI. Kemudian IP route, kita masukkan IP addressnya untuk PC 1, untuk PC 0 dan PC 1 192.1.2.0 spasi 255
255.255.0, kemudian spasi 192.1.1.1, kita enter. Setelah itu kita root untuk PC satunya, IP root 192.1.2.3.0, kemudian 255.255.255.0, spasi gateway tujuan 192.1.1.1, kemudian enter. Setelah itu kita keluar. Setelah kita lakukan root dari router 0 ke router 1, ini artinya dari PC 0 ke PC 2 itu sudah terhubung, atau PC 0 ke PC 3 atau sebaliknya itu sudah terhubung. Setelah itu kita coba untuk mengirim pesan. Kita masuk skenario, kita tes kirim pesan untuk PC 2. PC 0 ke PC 2 sudah successful, kemudian PC 0 ke PC 3 ini juga successful. Berarti routing status yang kita lakukan itu sudah berhasil. Kemudian kita akan coba untuk melakukan kirim pesan antar PC. Kita hapus dulu semuanya. PC 0 ke PC 1, kemudian PC 0 ke PC 2, PC 0 ke PC 3, PC 1 ke PC 0, PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 3, kemudian PC 2 ke PC 0, PC 2 ke PC 1, PC 2 ke PC 3, kemudian PC 3 ke PC 0, PC 3 ke PC 1, PC 3 ke PC 2. Kita lihat PC 0 ke PC 1 sudah sukses, kemudian PC 0 ke PC 2 sukses, PC 0 ke PC 3 juga sukses, PC 1 ke PC 0 juga sukses, PC 1 ke PC 2 sukses, PC 1 ke PC 3 sukses, PC 2 ke PC 0 sukses, kemudian PC 2 ke PC 1 juga sukses, PC 2 ke PC 3 juga sukses. Setelah itu PC 3 ke PC 0 sukses, PC 3 ke PC 1 juga sukses, PC 3 ke PC 2 juga sukses. Berarti semuanya sudah successful. Routing status yang kita lakukan itu sudah benar. Sekian cara melakukan routing status pada Cisco Packet Tracer dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.